Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera plus salam semangat kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Saya sempat break 2 hari karena sibuk dengan urusan lainnya, baik di kantor dan juga di rumah. Namun kali ini saya kembali untuk membuat video tentang pertandingan yang telah diselesaikan di English Premier League. Yang pertama, pertandingan antara Everton lawan Manchester United. Luar biasa ya, MU bisa menang di pertandingan away mereka lagi, dan ini kali dengan skor 1-3. Bagus juga bisa mencetak 3 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Namun sebelum saya membahasnya lebih lanjut, teman-teman tentu sebelum video ini tadi dimulai ada melihat insertion video sekitar 15 atau 20 detik tentang website golu.co. Website golu.co ini memberikan fitur live score secara real time. Jadi ketika ada perubahan skor yang terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola atau juga pertandingan cabang olahraga lainnya, maka website tersebut akan memberikan update secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu menekan tombol refresh ya. Luar biasa website ini karena website ini juga memberikan info-info menarik lainnya dari pertandingan sepak bola dan juga pertandingan cabang olahraga lainnya. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, telah saya sediakan link dari website ini di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi silakan teman-teman bisa klik link tersebut dan melihatnya lebih mendalam lagi bagaimana. Ya kan, ada juga analisa dari sebuah pertandingan, ada juga prediksi, ada juga statistik yang lengkap ya. Jadi silakan klik dan juga teman-teman bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam melihat informasi-informasi tersebut di website golu.co. Oke, sekarang kita membahas tentang pertandingan yang krusial ya sepertinya bagi Ole Gunnar Solskjaer, karena kan kabarnya yang beredar jika kalah apalagi dengan skor yang telak lawan Everton, ada kemungkinan, belum pasti ya, ada kemungkinan bahwa Ole Gunnar Solskjaer akan diberhentikan sebagai pelatih di Manchester United. Tapi hebatnya nih ya, ketika Ole Gunnar Solskjaer mendapatkan pressure atau juga memang di bawah spekulasi bahwa ia akan diganti, justru Manchester United bisa meraih kemenangan seperti yang ditunjukkan di game-game sebelumnya, ya kan? Lawan PSG mereka bisa meraih kemenangan, lawan Newcastle sebelumnya, ya, walaupun kemudian mereka juga tampil tidak stabil dan mengalami 2 kekalahan. Ya, dimana kita tahu salah satu kekalahannya di UEFA Champions League. Jadi disinilah kita melihat bahwa ada sebuah catatan yang menarik dari Manchester United bahwa tim ini bisa saja ya perform pada saat memang mereka berada di bawah tekanan. Dan jangan lupa, Arsenal juga baru saja menang loh lawan MU ya. Kan tim favorit saya ini. Tapi kan saya selalu adil menyampaikan analisa saya ya. Jadi tolong jangan pada berisik. Kita sekarang fokus ke game Everton lawan Manchester United. Saya selalu ingin membahas terlebih dahulu adalah line up. Kenapa perlu kita mengetahui siapa nih pemain-pemain yang turun? Bagi Everton memang saya melihat Yerry Mina tidak bermain. Kemudian Richarlison ya, yang memang tidak bisa bermain karena masih menjalani hukuman larangan bermain karena sebelumnya ia mendapatkan kartu merah. Jadi memang Everton turun dengan pemain di depan yang mengandalkan kecepatan DCL, Dominic Calvert-Lewin, skill dari James Rodriguez dan juga kecerdasan dari Bernat. Nah, Bernat ini pemain yang baru saja saya melihat penampilannya di game ini ya, pemain asal Brazil. Memang saya kira tidak mengecewakan juga penampilan dari pemain ini. And then bagi Manchester United seperti apa? Martial di depan, Rashford, Bruno Fernandes, dan juga Juan Mata. Oke, ini yang saya selalu senang, komposisi pemain jika diturunkan. Pernah saya membahasnya di video sebelumnya tentang Manchester United. Di tengah 2 double pivot, oke? Dan juga artinya mereka memasang double pivot, ya, 2 pemain gelandang bertahan, Fred dan juga Scott McTominay. Ini juga pernah saya jelaskan, ini bagus nih 2 pemain ini karena adalah ball winner dan juga agresor di lini tengah yang merupakan pelapis juga bagi lini pertahanan. Di belakang seperti biasa nih, ini sudah andalan ya, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka dan juga Luke Shaw. David De Gea tetap dimainkan. Dan bagi Everton, saya lupa juga sebut bahwa 2 duet di tengah mereka ini sebetulnya bagus nih ya, Doucouré dan juga Alan. Tapi mereka tidak berkembang di pertandingan ini. Nah, kenapa tidak berkembang? Sekarang saya jelaskan. Ya, Manchester United sebelumnya kalah kan 2 pertandingan ya, lawan di UCL lawan klub dari Turki, kemudian di English Premier League sebelumnya lawan Arsenal. Kenapa mereka kalah di kedua game tersebut?
Manchester United kalah lawan Arsenal dan juga kalah lawan Başakşehir di UEFA Champions League karena memang ada perubahan yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer di starting lineup. Dan juga secara formasi juga ada perubahan kan, dimana memang karena Martial belum bisa bermain di game lawan Arsenal, maka itu yang dimainkan adalah Rashford dan juga Greenwood. Ya, kemudian Pogba juga dimainkan di game tersebut. Itu mengganggu keseimbangan. Walaupun Fred dan McTominay juga main di game lawan Arsenal, tapi juga Fred tidak berkembang karena ada tekanan yang diberikan oleh Lacazette. Sudah saya jelaskan di post match analisa saya ya, di video post match analisa saya dari game Manchester United versus Arsenal. Lawan Istanbul Başakşehir juga sama, Ole melakukan beberapa perubahan di starting line up, apalagi Donny van de Beek, Juan Mata dan juga Bruno Fernandes bermain bersamaan. Nah, siapa yang berperan untuk bisa menjadi kreator serangan? Tidak jelas. Dan kemudian siapa yang bisa melapisi lini pertahanan? Tidak ada. Dan Başakşehir juga bisa melakukan counter-counter dengan mengandalkan direct ball. Artinya mereka langsung memberikan tekanan ke lini pertahanan dari Manchester United yang seperti yang saya jelaskan belum juga rapi banget. Masih ada celah yang bisa dimanfaatkan asalkan mereka bisa bypass lini tengah MU, karena lini tengah MU ini menurut saya salah satu yang terbaik di English Premier League saat ini. Dan di game ini ketika para pemain Everton tidak bisa berduel dengan para pemain di lini tengah MU yang lagi-lagi mereka menempatkan Scott McTominay dan juga Fred, disitulah mereka kesulitan untuk bisa develop attacking flow of football. Ya, karena James Rodriguez mengandalkan skill, Alan mengandalkan skill, Sigurdsson juga sama, tapi mereka tidak bisa mengandalkan aksi-aksi individunya. Karena pressing dari McTominay, ya pressing dari Fred yang agak tinggi posisinya, ia naik cukup jauh hingga ke lini tengah. Itu yang menyulitkan Everton untuk berkembang. Sehingga gol pertama dari Everton juga kita tahu adalah tendangan dari penjaga gawang mereka Pickford yang disambut oleh Dominic Calvert-Lewin, mendarat atau jatuh ke kaki dari Bernard dengan aksi individualnya sedikit capping, shooting dari jarak yang lumayan jauh atau tepi kotak penalti, ya kemudian bisa menjebol gawang dari De Gea. Nah, di sini tentu sulit bagi pemain MU untuk bisa mencegah Bernard, apalagi mereka tidak ingin melakukan pelanggaran. Ya, Wan-Bissaka coba tadi untuk blocking, ya tapi gagal. Oke, MU ketinggalan, tapi sebetulnya secara permainan MU tidak buruk sehingga mereka bisa comeback. Ya, bagaimana caranya comeback? Ya, baru saja tadi saya sebut bahwa Fred ini mainnya agak sedikit mendekati lini tengah. Sehingga Fred ini pressing terus nih. Doucouré, Alan ya, mereka ini tidak bisa juga memenangi duel-duel di lini tengah. Bahkan Doucouré dan Alan juga mendapatkan kartu kuning. Ya, itu adalah bukti bahwa mereka sulit menangani pressure dari tengah dari para pemain Manchester United. Ditambah Juan Mata dan Bruno. Ini jelas nih. Juan Mata passing, ya, Bruno pergerakan dan juga coba shooting dan juga passing. Jadi tidak ada clash di antara dua pemain ini. Dan akhirnya gol yang tercipta bagi Manchester United, gol balasan juga dimulai pada saat Juan Mata memberikan umpan ke Luke Shaw dan Luke Shaw crossing, Fernandes masuk, di antara para pemain bertahan Everton bisa mencetak gol yang cantik ya dengan kepalanya. Ini jarang nih saya lihat Bruno mencetak gol dengan kepalanya. Dan kemudian setelah itu tetap Manchester United terlihat lebih berbahaya dengan efektivitas serangan mereka yang mengandalkan fast passing. Jadi passing ini cepat dilepaskan oleh para pemain Manchester United. Wan-Bissaka aktif untuk mendukung serangan, Luke Shaw juga sama. Tapi kemudian kita tahu bahwa ada gol yang bisa tercipta lagi. Bisa kita lihat peran dari Fred di game ini yang memberikan umpan kepada Rashford kepada Bruno, kemudian Bruno sepertinya antara itu shooting atau crossing, ya tapi ternyata tidak kena kepala atau bagian tubuh lainnya dari Rashford dan bola masuk merubah skor menjadi 1-2 bagi MU. Nah, setelah MU unggul, baru saya melihat di babak kedua mereka bermain sedikit bertahan. Ya, ini wajar karena mereka penting nih meraih kemenangan, kan posisi mereka di klasemen sementara jauh di bawah, ya bahkan mendekati zona degradasi kan sebelum game ini jika saya tidak salah di posisi 15. Kemudian apa yang Ole perlu lakukan? Ya, Ole tahu pada saat timnya ini bertahan, ia perlu counter secara efektif dengan menempatkan finisher. Terus terang saya melihat Martial ini mengecewakan di game ini. Sulit sekali bagi dirinya mencari ruang-ruang terbuka ya untuk bisa menciptakan peluang. Justru Rashford kan yang terlihat
lebih efektif. Padahal Rashford kita tahu biasa menyerangnya dari sebelah kiri, tapi ia tampak lebih pintar lah untuk mencari ruang. Akhirnya Ole Gunnar Solskjaer melakukan pergantian di mana Juan Mata ditarik, Pogba dimainkan agar lini tengah ini tidak terlalu banyak melakukan serangan karena Juan Mata kan lebih attacking mode, ya lebih ofensif. Pogba masih bisa lah diandalkan untuk berada hanya bermain di tengah, dan Pogba disiplin juga. Cavani masuk, ya ini penting sekali, Cavani masuk menggantikan Martial, dan akhirnya melalui sebuah proses counter attack, kemudian Bruno ada pilihan antara ke Rashford atau juga ke Cavani, tapi Bruno ini memang pemain yang pintar banget, ya kan, sebagai playmaker. Ia justru memilih memberikannya kepada Cavani, dan Cavani melakukan finishing yang memang diperlukan oleh Manchester United untuk kill the game, ya kan, menyelesaikan pertandingan ini. Karena kita tahu Everton nih di menit-menit terakhir bahaya juga ya tim ini. Nah akhirnya setelah kill the game itu terlihat bagaimana para pemain MU menikmati, ya sedikitlah melakukan selebrasi dari kemenangan ini karena mereka menjawab kritik semua orang, terutama Ole Gunnar Solskjaer. Teman-teman perlu ingat, musim lalu ketika Ole tidak pernah menggantikan starting line-up-nya, ia juga dikritik bahwa sepertinya ia tidak ada pilihan. Sekarang ketika ia ganti, ia dikritik lagi, kenapa ganti? Jadi Ole Gunnar Solskjaer membuktikan bahwa timnya juga bisa perform under pressure, dan ini semua adalah juga bentuk kontribusi dari Ole pada saat ia kembali ke format awal, menampilkan starter-starter yang menjadi andalannya ketika MU sempat tidak terkalahkan, bisa menang juga away di kandang Paris Saint-Germain. Ya, bahwasannya mereka kalah lawan Arsenal karena memang Arteta sudah mengetahui perlu memberikan tekanan kepada Fred dan juga perlu memberikan tekanan kepada McTominay dan juga mengganggu Pogba. Tapi di game ini jelas para pemain Everton kalah dari segi pressure dari para pemain MU di tengah, dan memang kita juga harus melihat bahwa Everton kehilangan Richarlison yang sebetulnya juga pemain yang berbahaya mengandalkan speed, dan bisa jadi ia akan tampil lebih efektif untuk mengganggu pertahanan dari Manchester United. Tapi biar bagaimanapun, kredit kepada Ole di mana ia juga menunjukkan keahliannya untuk melakukan pergantian pemain menjelang pertandingan berakhir, di mana MU bisa meraih keunggulan lagi. Dan jika saya tidak salah, ini adalah kemenangan MU secara berturut-turut di partai tandang sebanyak 7 kali. Ya, berikut juga pertandingan mereka musim lalu di English Premier League, ya. Jangan salah paham. Dan juga kekalahan Everton pertama kali musim ini di kandang. Well done Manchester United, well done Ole. Ole masih oke, tapi Ole masih belum aman, ya. Kalau kalah lagi, langsung ia akan ditekan lagi. Tapi sementara ini ia sudah bisa bawa MU meraih kemenangan yang krusial. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya ini. No hate, only football. Salam sepak bola.